Sebelum lanjut video, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info terbaru seputar para selebritis dan berita viral lainnya. Pagar Justice for Dante tengah viral, yang mana bocah bernama Dante meninggal diduga karena ditenggelamkan oleh pacar sang ibu. Pihak kepolisian telah menangkap satu tersangka yaitu Ya. A menjalin hubungan asmara dengan ibunda Dante yaitu Tamara Tiasmara. Pagar Justice for Dante tengah ramai diperbincangan kalayak ramai. Salah satunya Rahel V-nya mengemukakan pendapatnya terkait kasus tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, aku mau ngomong pendapat aku atas yang lagi viral tentang seorang anak yang tenggelam. Sebenarnya disclaimer dulu, aku nggak tahu apakah ini akan menjadi sebuah plot twist yang sangat gimana, karena emang di dunia ini ada aja ibu yang gila, bapak yang gila. Ada aja gitu loh orang tua yang jahat sebenarnya di dunia ini. Yang mungkin untuk orang tua yang sangat menyayangi anaknya banget, itu pasti ngelihat ada orang tua yang kayak gitu tuh rasanya tuh keji gitu kan ya. Tapi sebenarnya yang bikin gue menyayangkan itu adalah kita ini di sini sekarang belum ada bukti konkret banget yang menunjukkan bahwa ibu korban adalah tersangka gitu. Unsur kesengajaan untuk membuat anaknya itu tenggelam gitu. Kalau kalian nanya sama gue, lalai nggak sih ibunya? Iya lalai. Lalainya di mana? Lalainya kenapa lo pacaran sama cowok lo, itu doang sih menurut gue. Tapi kalau misalnya kalian merasa dia itu ibu yang jahat dan segala macam hanya karena mukanya dia yang senyum, atau yang catokan, atau yang mungkin dia gambar alisnya dia pas tahlilan 7 harian anaknya, kita nggak bisa, menurut gue sih nggak bisa ya kita ngeliat atau ngejudge itu dari pakar muka dan segala macam. Karena ya, kalian aja nggak tahu orang psikopat itu psikopat, dan kalian aja nggak tahu orang yang sedih itu sedih. Kalian nggak tahu orang yang beneran sedih tuh, yang menangis meraung-raung beneran sedih gitu. Kita tuh nggak tahu, kita tuh nggak ada yang tahu hati manusia. Dan bahkan sampai sekarang aja gue tuh nggak begitu percaya sama pakar-pakar ini, walaupun mungkin udah ada sekolahnya ya, karena menurut gue hati manusia tuh bener-bener nggak ada yang tahu sih. Dan yang namanya ibu ya, maksudnya ya most of the time yang namanya ibu pasti kalau kehilangan anak itu rasanya tuh kayak apa sih gitu loh. Rasanya mungkin rasanya tuh kayak nih kulit kita nih kayak lagi dikulitin gitu, rasanya seperih itu guys. Kalau seandainya nih ya, kalau seandainya dia bukan orang tua gila, otomatis dia akan merasakan hal yang sakitnya udah melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kehilangan anak tuh ya Allah, gue mau bayangin aja gue, itu rasanya bisa berkaca-kaca nih mata gue. Kehilangan anak gitu ya, yang kita lahirin, yang kita susuin, yang kita sayang-sayang, yang kita jaga, yang kita sekolahin gitu. Jadi rasanya tuh menurut gue nggak pantas ya, menurut gue nggak pantas lo semua menghakimi ibunya berdasarkan pakar muka, raut muka. Kalau misalnya mau dibilang lalai, iya lalai. Dan kita nggak bisa bilang kayak gue kalau jadi ibunya pasti gue mau lihat CCTV. Gue kalau jadi ibunya gue nggak bakal mau wawancara. Ya iya, banyak banget hal yang kita lakuin di dunia ini yang kita sesalin loh. Dan kita ngerasa kayak, ih goblok banget sih, kenapa sih gue kayak gitu. Itu pasti ada perasaan kayak gitu. Dan pengen banget ngulang semuanya dari awal. Dan diurutin, gue gak mau kayak gini, gue gak mau kayak gini, gue gak mau kayak gini. Tapi kenyataannya kita tuh pernah aja ngelakuin hal-hal goblok. Tapi bukan berarti kita tuh orang jahat, ngerti gak? Jadi tolonglah untuk sama ibu, sebelum kalian ngeluarin kata-kata yang nyakitin, coba berempati dulu gitu. Dan jangan suuzon dulu, kita nih belum tahu, kita nih gak tahu apakah ini bener plot twist, atau kalau ternyata gak plot twist, ternyata emang ibunya nyesel setengah mati. Nyesel gak sih lo? Pasti nyesel lah. Kalau ini bukan ibu gila ya, bukan cuma nyesel nyuruh anaknya berenang ya, gue nyesel ninggalin anak gue nyesel gue gak peluk dia lebih lama, gue nyesel, gue banyak pasti hal yang diseselin. Dengan kalian ngetik kayak gitu, apa gak makin stres ya tuh orang gitu. Dan untuk ada di posisi dia sekarang ya, pasti itu hal yang menyakitkan banget ya buat dia. Tapi gue yakin banget, seandainya dia gak bersalah ya, seandainya dia gak bersalah nih, gue yakin banget ini Allah nih lagi ngejagain dia gitu loh. Ini orang lagi kehilangan anaknya. Bayangin lo melahirkan aja, itu malaikat ada di atas kepala lo.
dan anak itu saat meninggal, itu anak yang akan jadi gudang pahala buat lo para ibu di dunia ini, karena kesakitannya itu adalah pahala buat kita, dan kesakitan itu bisa menjadi doa-doa kita ini dikabulkan sama Allah. Aduh gimana ya cara ngomongnya, please ngerti lah ya. Jadi jangan sampai ini ibunya dia, si ibu korban ini, kalau ternyata kalian cuma suuzon dan dia angkat kedua tangannya dan dia ngedoain, dia berdoa sama Allah, kalau nauzubillah deh, itu hati-hati guys menurut gue, karena ya gue juga pernah punya banyak kesalahan, dan itu yang ada selalu di pikiran gue saat gue zolimin orang gitu. Pasti kita di kepala kita kayak, aduh gue kalau dia berdoa aja, ngedoain yang mungkin Allah marah aja gitu loh. Guys, please watch your mouth, please, tolong. Terima kasih sudah menonton.